Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang power supply. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang terdiri dari Angelita, Imam, dan Angga. Power supply. Pengertian power supply. Power supply adalah sebagai alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik yang lainnya. Sebagai penghantar tegangan listrik secara langsung kepada komponen-komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer, seperti hard disk, kipas, motherboard, dan lain sebagainya. Memiliki input dari tegangan yang berarus alternating, current atau AC, dan mengubahnya menjadi arus direct current atau DC, lalu menyalurkannya ke berbagai perangkat keras yang ada di komputer. Pengertian power supply secara umum dalam sebuah komputer adalah sebagai alat bantu konverter tegangan listrik pada komputer yang dapat mengubah tegangan listrik yang memiliki arus AC ke arus DC, sehingga semua hardware yang membutuhkan tegangan listrik yang berarus DC mendapatkan tegangan listrik yang secara langsung diberikan oleh power supply ini. Power supply unit terdiri dari 3 macam: AC/DC power supply, AC/DC converter, DC/AC inverter. Fungsi utama power supply unit yaitu mengubah tegangan listrik AC 220 per 230 per 240 volt, 110 per 120 volt agar bisa digunakan oleh komputer DC 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan watt. Fungsi lain power supply: yang pertama, rectification; yang kedua, voltage transformation; ketiga, filtering; keempat, regulation; yang kelima, isolation; dan yang terakhir, protection. Bentuk-bentuk konektor pada PSU. 1. Konektor untuk mainboard atau motherboard. Konektor dari power supply unit atau PSU yang dihubungkan ke motherboard sebagai sumber daya utama motherboard. Contoh dari konektor pada PSU adalah konektor 20 pin ATX motherboard. Yang kedua, konektor 24 pin ATX motherboard. Berikut contoh dari bentuk-bentuk konektor pada power supply unit. Contoh gambar yang sebelah kiri yaitu konektor 20 pin ATX motherboard. Contoh gambar yang sebelah kanan yaitu konektor 24 pin ATX motherboard. Bentuk-bentuk konektor pada power supply unit. Konektor untuk HDD, CD-ROM, FAN. Konektor ini digunakan untuk memasok daya ke berbagai komponen hardware yang terdapat di dalam casing komputer, terdiri atas 4 kabel. Contoh dari bentuk-bentuk konektor pada PSU ini adalah konektor Molex. Berikut contoh gambar pada konektor Molex. Kabel warna kuning 12 volt berperan sebagai sumber tenaga bagi motor penggerak. Kabel warna hitam dan kabel warna merah 5 volt memberikan daya pada logic controller. 3. Konektor untuk floppy disk LS120 dan deep drive. Konektor ini hanya berfungsi memasuk daya ke floppy disk drive.
Jumlah jalur pada konektor ini sama dengan pada konektor MOLED, yaitu sebanyak 4 jalur dengan pembagian warna kabel dan besar juga sama. Contoh konektor floppy. Itu gambar konektor floppy. Kabel warna kuning memiliki tegangan 12 volt. Kabel warna hitam berperan sebagai ground. Kabel warna hitam berperan sebagai ground, dan kabel warna merah memiliki tegangan 5 volt. Terakhir, konektor untuk HDD SATA. Konektor ini digunakan khusus untuk komponen yang menggunakan interface SATA, misalnya hard disk. Contoh konektor SATA. Itu gambar konektor SATA. Kabel warna orange memiliki tegangan 3,3 volt. Kabel warna hitam berperan sebagai ground. Kabel warna merah memiliki tegangan 5 volt. Kabel warna hitam berperan sebagai ground, dan kabel warna kuning memiliki tegangan 12 volt. Berikut tips pemilihan power supply yang bagus. Power supply bagus bukan soal kapasitasnya. Di dalam power supply ada mekanisme perlindungan dari berbagai macam gangguan listrik. Rumus paling gampang untuk mencari power supply yang bagus adalah semakin mahal harganya, semakin bagus sistem proteksinya. Tapi apakah perlu kita beli yang mahal? Tergantung. Apakah kamu percaya dengan kondisi kelistrikan di rumah kamu? Kalau kamu yakin tegangan, arus, dan sebagainya pasti stabil, nggak usah beli yang mahal, masih nggak apa-apa sih. Tapi yakin nggak? Jangan ngejar 80 plus, karena power supply murah banyak banget yang nempel 80 plus palsu. Tapi kalau kamu beli power supply yang bagus, udah pasti ada 80 plusnya. Power supply 500 watt yang jelek dan yang bagus, selisih harganya paling 200-300 ribuan. Harga PC kamu berapa? Seandainya kamu menghemat 300 ribu untuk beli power supply murah, terus PC-nya jadi rusak, kamu rela atau enggak? Kalau rela, beli aja power supply yang murah. Ingat,